Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livia Fuziawati, NIM 117206053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan bahan ajar berbasis web dengan menggunakan blog sebagai bahan ajar. Bahan ajar merupakan bahan atau materi pembelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan oleh guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar memiliki beberapa jenis, yaitu ada bahan ajar cetak dan juga bahan ajar non-cetak. Nah, bahan ajar cetak itu contohnya seperti LKPD, modul, dan juga handout. Nah, sedangkan bahan ajar non-cetak itu salah satunya itu bahan ajar yang berbantu TIK. Nah, contohnya ini bahan ajar yang berbasis web. Bahan ajar berbasis web itu merupakan bahan ajar yang disiapkan, dijalankan, dan dimanfaatkan dengan media web. Nah, bahan ajar berbasis web ini juga biasa disebut dengan bahan ajar berbasis internet atau bahan ajar berbasis online. Nah, bahan ajar berbasis internet atau berbasis web ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, penyajian pembelajarannya itu dilakukan dengan menayangkan objek ajar berupa teks, video, audio, ataupun gabungan dari beberapa elemen tersebut. Nah, materi pembelajarannya itu juga disajikan dalam potongan-potongan kecil yang dapat ditayangkan dalam satu layar. Selanjutnya itu, pembelajaran itu dimungkinkan belajar dengan kecepatan yang sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan. Nah, selanjutnya interaksinya itu antara siswa dan juga gurunya itu umumnya berlangsung secara asinkronus. Nah, kecuali bila digunakan fasilitas lain seperti fasilitas chatting atau video konferensi. Yang terakhir, ketika dilaksanakannya diskusi pada pembelajaran menggunakan bahan ajar ini bisa berlangsung secara tekstual. Lanjut untuk langkah-langkah dalam pembuatan bahan ajar berbasis web ini, langsung saja. Yang pertama, yaitu sebelum melakukan pembuatan bahan ajar dalam web ini kan terutama saya menggunakan blog. Nah, terlebih dahulu kita siapkan materi yang akan digunakan. Nah, di sini saya menggunakan atau saya memakai materi tentang sistem pernafasan pada manusia pada kelas 11 SMA. Nah, selanjutnya itu setelah materi siap, nah bisa disimpan terlebih dahulu. Nah, kita tadi ngetiknya itu atau menyiapkannya itu di Microsoft Word ya. Oke. Selanjutnya langsung kita membuat blognya. Kita masuk ke blognya. Terlebih dahulu kita siapkan materi yang akan kita gunakan di Microsoft Word terlebih dahulu. Nah, materi yang saya ambil untuk pembuatan bahan ajar ini yaitu tentang sistem pernafasan pada manusia, yaitu untuk kelas 11 SMA. Nah, jika materi sudah siap, berarti kita bisa langsung ke webnya, langsung ke blognya. Nah, masuklah ke laman blognya. Apabila kita belum memiliki akun dari blog tersebut, kita bisa mendaftarkannya terlebih dahulu menggunakan email yang masih aktif. Nah, apabila kita sudah memiliki akun, nah kita bisa langsung masuk saja ke akun kita tersebut. Apabila sudah masuk, bisa langsung membuat blog ya dengan mengklik blog baru. Nah, di sana kita akan diminta untuk memasukkan judul dan juga alamat. Kita bisa memasukkannya sesuai keinginan. Nah, sebelum lanjut ke langkah berikutnya, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita mengecek apakah si alamat yang kita pakai itu sudah dipakai atau orang lain atau tersebut ya, tersedia atau tidak. Kemudian setelah itu kita buat kita pilih template yang disukai untuk blog kita. Nah, dan setelah itu kita bisa langsung mulai untuk membuat blog. Setelah masuk, kita akan disajikan berupa tampilan di mana kita bisa mengetik di sana atau menuangkan tulisan yang kita inginkan. Nah, bisa mengetiknya langsung di sana ataupun kita bisa menyalinnya dari folder yang sudah kita siapkan tadi di Microsoft Word, lalu dituangkan ke tampilan tersebut, ke laman tersebut. Nah, kemudian jika si materi teks yang sudah kita siapkan sudah masuk, nah kita bisa sisipkan juga gambar ataupun video ke blog kita. Untuk memasukkan gambar ataupun ataupun video yang kita inginkan di sana, jika kita menginginkan
gambar atau video untuk dimasukkan ke dalam laman blog kita. Nanti kita akan disajikan beberapa pilihan untuk cara memasukkannya, itu bisa dengan gambar atau video yang sudah kita download terlebih dahulu, yang sudah ada di perangkat kita, ataupun dengan menyalin teks URL yang ada di mesin pencarian. Nah, lalu kita masukkan ke laman yang sudah disediakan dan nanti akan muncul gambar atau video yang kita inginkan. Setelah dirasa gambar dan video juga teks yang dirasa sudah cukup atau sudah sesuai dengan keinginan, sebelum diposting, nah kita bisa melakukan perhatinjau terlebih dahulu. Nah, apakah sudah sesuai apa belum nih blog yang kita buat. Nah, apabila sudah tampilannya sudah pas atau sudah sesuai, kita bisa langsung mempostingnya. Nah, setelah selesai posting, nah blog tersebut sudah siap digunakan sebagai bahan ajar. Untuk penggunaannya, kita bisa menyalin alamat yang sudah disediakan tadi dan membagikannya kepada peserta blog tersebut sebagai bahan ajar untuk keberlangsungan proses belajar. Nah, misalkan dari tampilan blog tersebut kurang memuaskan, kita bisa memilih kembali template yang diinginkan dengan mengeditnya. Nah, lalu bisa diterapkan juga dan klik terapkan pada blognya. Si tampilannya itu akan berubah sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya, dalam pembuatan bahan ajar berbasis web dengan pemanfaatan blog ini, sebenarnya pembuatannya itu agak sedikit bisa dibilang mudah, akan tetapi karena kurangnya penguasaan saya sendiri dalam komputer atau bisa dalam bidang web tersebut, web ini, maka pembuatan bahan ajar ini dirasa terlalu sederhana gitu. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.